Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, pada video kali ini sebenarnya saya mau coba bahas tentang burung lovebird hybrid ya teman-teman, atau sering dibilangnya lovebird barong ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, lovebird barong itu atau lovebird hybrid ya, itu bisa dikatakan hasil dari persilangan burung klep ya, yang seperti ini nih, disilang dengan burung yang non klep ya teman-teman. Nah, jadi burung barong itu adalah hasil persilangan antara dua burung yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi yang mau saya bahas ini adalah burung hybrid itu bisa nggak sih diternakan atau dikembangbiakan gitu ya. Nah, soalnya kemarin ada beberapa orang yang sempat inbox di Facebook ataupun komen gitu ya, ada yang mengatakan bahwa burung ini bisa diternak infonya gitu, dan itu menurut saya informasi yang salah ya teman-teman. Jadi kalau secara biologisnya gitu ya, burung hybrid itu burung yang sifatnya infertil ya teman-teman, burung yang mandul bisa dibilang gitu. Karena kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya teman-teman, kalau burung yang klep seperti ini jumlah kromosomnya itu kurang lebih 62 dan yang non klep 64. Nah, nanti koreksi kalau misalnya kebalik gitu ya. Soalnya saya sempat baca-baca di artikel ya di Facebook ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan burung barong itu yang hybrid jumlahnya ganjil teman-teman. Jumlahnya 63. Nah, itu yang mengakibatkan burung itu infertil atau mandul ya. Nah, kenapa saya pengen bahas di video kali ini? Saya sih takutnya gitu ya, pada pemula yang nggak tahu gitu ya, burung barong itu bisa diternak atau enggak gitu ya, malah beli burung barong dan dicoba diternak gitu ya. Soalnya nanti malah sayang waktu dan sayang tenaga dan pikiran dan pakan juga ya teman-teman. Nah, nanti saya coba spill ya si gambar atau contoh burung barongnya ya, pokoknya di sini gitu ya. Karena soalnya di saya nggak punya burung tersebut gitu ya, karena selama ini saya nggak mau ternak burung itu atau punya lah gitu ya, karena burung yang nggak bisa diternak atau gimana gitu ya. Jadi pada dasarnya ya teman-teman, ketika kita ternak LB itu ya harus lebih teliti dan hati-hati ya teman-teman saat membeli materi atau indukan ya. Takutnya kalian malah beli burung hybrid ya, yang notabene nggak bisa diternak gitu. Dan yang pasti burung hybrid ini itu kan udah jelas infertil yang nggak bisa diternak. Jadi sayang banget kalau misalkan nanti suatu saat kalian menyilangkan antara yang seperti ini gitu ya, yang klep sama non klep disilangkan dan hasilnya itu jadi burung barong. Nah, itu kan nanti suatu saat misalkan bisa dijual gitu ya ke orang lain, tapi kan sayang ya teman-teman, kasihan ke yang belinya, karena nanti burungnya jadi nggak bisa diternak gitu kan. Kebanyakan beli burung LB itu kan selain buat pajangan itu juga buat diternak ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan mau ternak yang sejenis aja ya teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Ini kan yang klep ya. Ya kalian tinggal silangkan lagi dengan yang sama gitu ya. Nah, jadi berkreasinya dengan yang satu jenis aja ya teman-teman. Itu bebas ya untuk masalah warna itu ya. Itu terserah lah gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan warnanya pun diperhitungkan lah ya, agar si hasilnya lebih maksimal ya teman-teman gitu.
Nah, kalau misalkan mau ternak yang non klep nih bang, misalkan ya nggak apa-apa gitu, atau misalkan yang klep gitu ya nggak masalah, yang penting satu jenis ya teman-teman, nggak dicampur gitu ya antara yang klep sama non klep, karena bisa merusak spesies gitu ya, karena apa ya, sayang aja gitu ya, sayang waktu, sayang tenaga gitu. Nah, soalnya kemarin ada itu saya lihat di grup posting yang hybrid gitu ya, terus ada yang tanya-tanya juga gitu, ini bisa diternak emang katanya gitu kan, kok burungnya beda gitu kan, karena kan kalau cirinya hybrid itu kan kalau nggak salah si paruhnya orange tapi sedikit keputih-putihan gitu ya, terus si di apa ya, si jidatnya tuh sama kayak PB kayak gini nih, ada orange tapi sedikit gitu ya, dan sedikit cemong gitu teman-teman. Terus untuk dari apa namanya, ciri di matanya itu si lingkaran putihnya kan ini kan tebel ya, kalau di hybrid kalau nggak salah agak sedikit tipis gitu ya. Nah terus si mukanya agak cemong gitu ya. Nah itu yang ciri dasar dari hybrid. Terus untuk si postur badan itu kalau nggak salah dia lebih condong ke yang apa namanya, yang non klep, badannya lebih besar gitu ya, lebih panjang gitu. Nah, itu ya teman-teman ciri yang dari hybrid gitu ya. Pokoknya nanti saya coba simpen di sini ya si cirinya gitu, dan si burungnya seperti apa gitu ya. Nanti kalian bisa telaah gitu ya, atau teliti gitu ya. Oh ya, burung hybrid itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya kalian yang pemula mau ternak, itu sih lebih buat berhati-hati aja ya teman-teman, biar nggak salah gitu ya. Kayak gini kan bagus ya teman-teman, yang klep sama klep juga ya, satu jenis. Nah, jadi hasilnya pun bagus gitu ya. Soalnya masih ada aja gitu ya yang ternak coba yang klep disilang sama yang non klep gitu ya, nanti keluarnya malah burung barong gitu. Seperti ini ya teman-teman. Oke, paling cukup ya sekian dari video kali ini gitu ya. Dan mohon maaf ya teman-teman sebelumnya nih, bukannya saya untuk menggurui atau apa ya kasarnya gitu, memberitahu sih ya, intinya masih gitu ya, bukan maksud untuk menggurui, jadi lebih ke menghimbau bagi yang para peternak gitu, yang pemula gitu ya, jangan sampai salah beli gitu ya, atau jangan sampai salah silang gitu ya, karena burung hybrid itu hasil dari kesalahan menyilangkan dua jenis burung yang berbeda gitu. Oke, paling itu aja ya teman-teman. Silakan kalau yang mau sharing atau misalkan komen, atau misalkan ada yang mau lebih menjelaskan, silakan gitu ya teman-teman di komentar gitu ya, kita sama-sama belajar di channel ini gitu ya. Paling itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.